Halo, halo, tes. Rafli, apa kedengeran suara kakak? Kedengeran, Kak. Oke, ini nunggu, ini belum ya si ini siapa namanya? Si Karin. Tadi ditelepon nggak bisa dia. Karin off, Kak. Ya, siapa nih? Berdua doang. Bentar ya, kakak share screen dulu. Ini by the way udah kakak record ya, izin. Udah record duluan. Jadi nanti bakal kakak masukin ke YouTube buat jadi sekalian kita uji coba buat besok. Besok Rafli bisa datang kan ya? Bisa, Kak, bisa. Oke, diajak ya teman-temannya. Ramein lah. Ada alumni 95 soal kakak undang. Iya, kasihan. Hari ini PK ya? Kita ya jam 4 ya. Oke. Nanti jam 6, ya nanti jam 6 kita Zoom lagi. Mungkin linknya sama ya. Linknya sama. Materinya biologi. Kalau Rapli sukanya pelajaran apa nih dari semua yang diujikan di UTBK? PK sih, Kak. PK, kenapa PK? Gak tahu, Hitungan, Kak, suka aja. hitungan ya. Iya, Kak, lebih pasti gitu. Oke, ini kalau kakak share apa namanya? Share file di kamu kelihatan nggak sih sebenarnya? Maksudnya share ini apa namanya? Kakak ada PDF mau kakak share bisa nggak ya? Ya itu. Coba bentar ya lagi diupload. Oke, nggak bisa diminimize ya Zoom ya kalau kalau lagi record ya. Oke. Jadi nanti kita akan selalu ada live di hari Sabtu untuk mata pelajarannya. Nanti kita untuk minggu depan ada kimia. Kan minggu ini ya perdana ya. Tuh. Kalau kimia suka nggak, Rafli? Suka nggak suka, Kak? Kenapa tuh suka nggak suka? Gurunya Bu Juhaini ya? Iya, Kak. Aduh, ini masuk YouTube lagi, mau di-share. Aduh, ntar dipotong dulu dah. Canda, canda. Canda ya Bu Juhaini. Bu Juhaini baik kok, tenang aja. Oke, ini kakak buka dulu PDF. Udah di-share, coba. Bisa nggak itu materinya? Di tempat Rafli bisa di-download nggak? Soalnya belum pernah nyoba juga sih. Bisa di-download atau enggak. Gimana, Pli? Bisa nggak? Apakah bisa? Halo, apakah bisa? Oh, lagi connect audio. Oke, oke, oke. Halo? Oke, Halo, kakak. Kak. Ya, gimana tadi filenya? Di tempat kamu bisa nggak dibuka? Bisa, Kak. Oke, sip deh. Pertama kali juga soalnya. Oke, kita kakak mau ini dulu ya. Mau cari apa namanya? Aduh, kok hilang ya? Di manakah dia? Bukan Android Camp. Dia tuh masuknya ke bukan Jamboard, masuknya ke loh, mana Space Dash? Kok tidak ada Space Dash? Jadi nanti kakak bisa coret-coret dari HP kakak. Jadi alasannya tadi kenapa pakai akun lain ya itu. Oke, connection, display off. Oke, belum nyambung ya. Oke, udah nyambung. Oke, share screen. Bagian ini aja, share. Oke, mungkin aku perbesar sedikit.
Udah kelihatan belum share screen kakak di sana? Halo? Apakah sudah kelihatan share screen kakak di Sudah sana? Kak, sudah. Oke. Ini kalau kakak scroll, bentar. Kalau kakak scroll, bisa ya? Apa masih loading? Hitam Kak di saya. Hitam, hitam putih. Iya, Oh, hitam putih ya. Ada strip 3 nggak di samping kanan? Ada strip 3 nggak di nggak samping? ada Kak. Nggak ada ya? Oke, ya udah bagus lah. Soalnya ini kakak pakai ini apa namanya? Kakak pakai HP. Jadi ya, maaf kalau hitam putih ya. BTW ini record kan harusnya. Oke lah, sudahlah. Yuk, untuk nomor 1, jika 2x per y sama dengan 3, artinya dan 2x tambah 3y sama dengan 8, ini artinya ini ya 2x sama dengan 3. Maaf, 2 pangkat x sama dengan 3 pangkat y. Ini eksponensial ya. 2x tambah 3y sama dengan 8, maka akar dari 3y. Akar 3y berarti y per akar 3y per 2 ya. 3y per 2. Nah, kita bisa tahu nilai x atau nilai y-nya. Nah, kalau untuk nilai X-nya kan kita lihat nih angkanya 8. Angka 8 itu bagus. Angka 8 itu bagus kenapa? Mau 8 mau 3 sebenarnya bagus. Cuman kenapa kakak pilih 8? Karena 8 itu kan dibagi 2 nanti 4 ya. 4 itu kan kalau diakalin bagus ya. Gitu. Jadi 2 pangkat X tambah 2 pangkat X artinya ada 2 kali 2 pangkat X. Ini sini bisa dilihat ya. 2 pangkat 2X. Ini ya, jadi di sini ada 2 pangkat 2x. Nah, di sini 2 pangkat 2x sama dengan 8. Nah, 2x enggak usah deh. Jangan pakai apa namanya? Jangan pakai. Oke, kakak ulang lagi ya. Jangan pakai HP deh. Soalnya hitam putih ya kata kamu ya. Oke, disconnect. Nah, oke lanjut lagi tadi sampai mana? 2x ya. Nah, 2 kali 2 pangkat X artinya sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 4 artinya X-nya sama dengan, sebenarnya dari sini kelihatan X-nya sama dengan 2. Nah, karena X-nya kita nggak butuh X-nya, kita nggak butuh X-nya nih. Kenapa? Karena kita butuh Y-nya. Ya kan? Tapi kita ingat di sini ada persamaan bahwa di sini 2, bentar mungkin ada teks saja ya. 2 pangkat X, ini kakak kalau pangkat itu pakai gini ya biasa. 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y. Nah, 3 pangkat Y itu kan artinya sama nih. Ingat, ini suatu persamaan. Persamaan di mana ada 2 variabel. Oh, bisa. Udah nggak apa-apa. Nah, 2 variabel artinya apa? Kalau misalnya di sini kita diketahui 2 pangkat X, 2 pangkat X sama dengan 4, artinya itu juga sama dengan 3Y, 3 pangkat Y, 3 pangkat Y, yang artinya 4 juga. Nah, karena yang kita butuhkan adalah akar, nggak ada tanda akar ya kalau di laptop ya, di keyboard nggak ada ya. Akar yang kita butuhin ini akar, ini bentar kita coret-coret, yang kita butuhin itu akar 3Y, 3Y atau 3 pangkat Y lah ya, sama aja. Artinya kita butuh akar 4. Nah, akar 4 berapa, Pli? 2 Kak. Ya, jadi jawabannya yang B. Oh, ini by the way, kenapa kakak pakai ini ya? Kan ada Zoom ya? Bener juga. Ada noted ya? Bener juga. Kakak pakai noted aja ya. Jadi untuk yang ini, yang benar adalah jawabannya 2. Ya. Oke, ada yang mau ditanya untuk nomor ini? Nomor 51? Aman Kak. Oke, by the way PK yang kakak ambil di sini 16 soal ya. Jadi kalau dulu 20 sekarang 16. 15. Kok 16? 15 terlalu banyak. 16 terlalu banyak, guys.
Jangan ya. Kalau 16 kamu terpusing, 20 aja pusing waktu itu. Ini kenapa eraser? Oke, mungkin mouse dulu deh. Reset. Oke, lanjut 52. Untuk 52 nih dikasih tahu nih, ya. 52 dikasih tahu 3/8. Ingat 3/8 itu sama dengan ini. Nah, ini soal yang pernah keluar di UTBK 19. Sorry, bukan 19. 18 atau berapa, pokoknya di atas, di bawah 19. Nah, ini caranya gimana, Pli? Menurut kamu, Pli? Terlepas dari ini ya pembahasan. Pli, halo? Saya masih bingung Kak ke yang beli itu tuh. Oke, masih bingung ya. Jadi ini kamu lihat aja dari segi ininya ya, di persamaan ininya. Di persamaan ininya, itu kan kamu bisa lihat ya, dia bikin jadi seper. Kalau jadi seper itu kan artinya berkebalikan. Ini pecahan, berarti pecahan terbalik. Nah, karena dia pecahan terbalik, artinya apa? Artinya yang kita butuhin hanya nilai A, nilai B, nilai C. Nilai A, nilai B, nilai C. Nah, artinya apa? 3/8 kalau dibalik jadi 8/3. Nah, 8/3 itu sama aja dengan 2/3 atau 2,6. Nah, sekarang kita lihat lagi. B-nya berarti udah ketahuan belum? Ini kan 22/6 lagi. 22/3 ya. Sorry, 22/3 ya. Mungkin efek aja lah biar cepat. 3. Oke. Nah, jadi 22/3 ini kamu ingat ya tadi itu sama aja dengan 2 tambah 2/3. Ini sama aja. Nah, artinya kita udah dapat nilai A-nya. A-nya berapa? A-nya berapa, Pli? Hanya 2. A-nya 2. Udah ketahuan nih. Nah, kalau A-nya 2, apakah mungkin jawaban 3? Ayo. Enggak Kak. Tidak, betul. Jadi karena kita udah tahu jawaban yang pasti bukan A, jadi kita bisa seleksi A. Ya, itulah ya. Kita bisa seleksi A. Nah, lanjut yang kalau itu berarti masih 4 masih mungkin ya. Kalau nilai B-nya sama C-nya 1. Masih mungkin ya. Masih mungkin. Kalau 5 masih mungkin? Masih Kak. Masih mungkin. Jadi 4, 5, 6, 7 ini masih mungkin. Sekarang kita buat lagi nih. Kita buat jadi apa, Kak? Kita buat, ini warna hitam aja ya. Kita buat jadi, ini kan 2/3 nih. Sama lagi dibikin seper nih. Warnanya hitam ya udah ya. Oke, ini. Nih kita lihat, perhatiin yang di sini nih. Oh, dibikin seper lagi. Ya udah dibalik lagi. 3/2. 3/2 itu berapa, Pli? Sama dengan? 1/2. Ya, 1 tambah 1/2. Nah, jadi kalau ingat ya, kalau 1/2 itu bukan 1 dikali setengah. Bukan ya. Tapi 1 ditambah 1/2. Artinya nilai B-nya apa B-nya nih? 1, C-nya 2. B-nya 1, C-nya 2. Betul. C-nya 2. Nah, kita diminta A tambah B tambah C. A tambah B tambah C berapa nih, Pli? A-nya. 5 Kak. Iya, betul. A tambah B tambah C. Nah, A-nya 2, B-nya 1, C-nya 2. Jadi 5. Ya, ini kakak geser ke sini deh ya. Oke, sip. Iya ini. Oke, lanjut. Untuk tambahannya lagi 53. Nah, ini sudut nih. Ya. Sudut ini pasti ada. Di UTBK pasti ada. Selisih sudut A dan B. Sekarang kakak tanya, ini segitiga apa sih? Ini Sembarang segitiga Kak. apa? Sembarang ya? Iya, sembarang ya. Karena kita nggak tahu ini sudut yang di sini nih, sudut yang di sini kita tidak tahu. Nah, ingat ini ada titik 3, artinya apa? Dia menyatakan sudutnya sama atau sudut yang dibagi 3. Perlu diingat bahwa sudut itu kalau di segitiga itu jumlahnya berapa? 180 Kak. Segitiga memiliki sudut total 180 derajat. Nah, garis bawahi lagi, suatu bangun
memiliki sudut 360 derajat. Ya, kenapa? Kenapa 360 derajat? Karena biasanya dia dia biasanya segi 4 ya, segi 4 ke atas itu biasa memiliki ini memiliki ya, bukan memiliki. Bukannya. Nah, oke lanjut. Artinya apa? Artinya kita bisa cari nih 180 ditambah 40 ditambah 180 sama dengan 40 ditambah 20 ditambah 3x. Kita anggap sudut itu x atau kita boleh anggap theta. Oke, artinya apa? 180 dikurang 60 sama dengan 3 theta. Artinya apa? Theta sama dengan 120 dibagi 3. Ya, 120 dibagi 3. Nah, karena 120 dibagi 3 sama dengan 40. Nah, ini catat ya, udah. Nah, kita bikin lagi nih. Sekarang apa? Kita butuh nilai A dan nilai B. Nah, itu kamu bisa lihat nih. Karena dia sama 40 nih semuanya. Nah, berarti 40 bentar ya. Kakak hapus dulu teks ya. Nah, di sini kan di sini berarti 40, di sini 40, di sini 40. Nah, kita butuh sudut A dan B. Nah, sudut A ini kelihatannya kayak 90 ya. Kelihatannya, tapi padahal bukan, belum tentu. Gitu. Nah, kita bisa cari pelurus A. Pelurus A itu apa? Pelurus A itu berarti 180 dikurang si 40. Gitu. Nah, ini by the way 40 kurang 40 artinya apa? Yang di sini itu sama kaki. Gitu ya. Jadi bukan sama kaki. 40 kan di sini 40 nih. Bentar, kakak tulis sini ya. Di sini 40. Ya, 40 derajat. Nah, 40 tambah 40 80. Artinya 180 dikurang 40 sama dengan dikurang 80 sama dengan 100. Artinya apa? Artinya A nilainya berapa? Artinya A nilainya segini nih. Eraser. Artinya A itu nilainya adalah 80. Oh, ini nggak bisa highlight ya? Ya udahlah. Artinya nilai A 80. Jadi kalau misalnya kamu ketemu nih A ya, ini boleh di screenshot atau diapain ya? A di sini A ya hurufnya. A sama dengan sudut atas tambah sudut bawah. Atas tambah bawah. Dalam sudut ya, sudut. Nah, kalau B juga sama, sudut atas tambah sudut bawah. Gitu. B sama dengan atas tambah bawah. Apakah ini berlaku untuk segitiga lain? Ya, berlaku. Nah, jadi kita cari A dulu nih. A-nya berapa? 40 tambah 40. A-nya tadi 80 ya. A-nya 80. B-nya berapa? Apakah Rapli bisa ketemu nih? Berapa kira-kira B-nya? 60, Kak. 60 dapat dari? 40 ditambah 20. Ya, betul. Jadi nilai B, ini kakak di sini aja ya. Nilai B adalah sama dengan 40 ditambah 20. Ya, artinya 60. Nah, yang ditanya apa? Selisih. Ya, jadi ini belum selesai nih. Selisihnya 80 dikurang 60 atuh Neng. Ya, atau Mas. Nah, jadi 80 dikurang 60 sama dengan 20. Ini belum ada yang masuk lagi kan ya di Zoom-nya ya? Kakak nggak bisa lihat partisipan soalnya. Ya, belum. Belum, Kak. Oke, lanjut ya. Gak apa-apa. Mungkin lagi pada sibuk. Soalnya tadi katanya masih banyak tugas. Ini di 95 lagi UAS ya? Iya, Kak. Ya, UAS hari keberapa? Hari kelima? Ya, kalau nggak salah ya. Iya, Kak. Hari kelima. Oke, nah kita baca nih nomor 54. Jarak dari rumah ke sekolah 60. Naik helikopter 15 menit lebih cepat daripada naik sepeda motor. Artinya kita bisa bikin nih. Helikopter H ya. Kakak bikin H. Itu sama dengan helikopter. Terus apa lagi? Sepeda motor. SM. SM itu naik motor. Terus apa lagi? Udah ya? Oke, ini
Ini perbandingan apa nih menurut kamu? Perbandingan terbalik atau perbandingan selurus? Atau enggak keduanya? Menurut kamu? Simpel aja. Perbandingan berbalik nilai, Kak. Perbandingan terbalik ya? Oke. Iya. Kita coba ya. Nah, terus lanjut nih. Jarak dari rumah, naik helikopter 15 menit lebih cepat daripada naik sepeda motor. Artinya helikopter, kalau kita bikin pernyataan helikopter, ini karena kita cuma tahu sepeda motor, kecepatan sepeda motor, kita bikin kebalik aja. SM sama dengan H dikurang 15. Bener gak? Kira-kira kalimat matematikanya seperti ini. Benar, Kak. Oke, jadi kita kalau udah tahu perbandingan ini, kita pakai V. Ya. Ingat, V itu sama dengan S per T. Nah, karena kita mau cari sesama V, bisa pakai perbandingan sebenarnya. Tapi kalau ada yang lebih tepat lagi, lebih tepat tuh dalam arti ya tinggal kita cari aja, berarti S sama dengan V dikali T. S sama dengan V dikali T. Nah, V-nya berapa? V-nya berapa? V motor ya. Ini kita V motor. Bentar, ini enter. Ini kita kita nyari T, kita nyari T motor. Nah, ini T motor. Ini V-nya kecil ya, nggak boleh gede semua. Karena karena nanti bisa beda arti. Nah, V-nya berapa tadi motor? 40 ya. Mpres kali, S-nya udah diketahui 60 km. Ini km ya, km per jam. KM per jam itu tidak ini ya, KM per jam itu tidak KM hour aja ya kakak bikin. KM per jam itu tidak SI ya, yang SI itu meter per second, itu yang SI dikali T. Artinya T sama dengan 3/2 jam. Atau sama dengan kalau 3/2 dikali 60 artinya 90 ya, 90 menit. Udah berasa UTBK TKA ya. Bercanda. Lanjut. Nah, kita cari helikopter. Nah, helikopter gitu ya. Nah, helikopter ternyata dia punya waktu dengan jarak yang sama 60 km sama dengan 90 dikurang 15 menit. 15 menit. Artinya apa? 90 kurang 15 menit berapa? 75 ya. 75 menit. Ya. Ini ya bolehlah ya. Kayak gini terus dikali sama V-nya. V helikopter. Yang kita butuhin apa sih? V-nya. V helikopter. V heli sama dengan ini kan karena dia perkalian ya. Dia perkalian V sama dengan S per T, S-nya 60, T-nya 75. Artinya berapa? Oh, kok 75 ya? Oke, karena kalau di sini dia pakai ini ya, dia pakai apa namanya? Pakai pecahan. Jadi kita bikin pecahan juga. 15 menit itu 1/4. Artinya 6/4, 6/4 dikurang 1/4. 1/4 jadinya sama dengan 5/4 menit dikali V. Nah, 5/4 artinya kalau dibalik jadi 4/5. 5 dibagi 5/4. Artinya 60 dikali 4/5. Itu berapa tuh kira-kira? 48 ya. V heli sama dengan 48. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Iya, jadi itu sebenarnya di samping ada, cuman kakak kalau misalnya mau itu ya nggak apa-apa. Bisa lihat sebelah juga lebih rapi. Nah, kalau misalnya kalau kamu mau cepat, mungkin bisa juga gini, kita cari pakai perbandingan terbalik ya. Ini kita pakai kecepatan. Jadi kecepatannya di sini bisa pakai gini juga. Bentar ya, SM. Apakah jawabannya sama? Kita lihat ya. Karena takutnya ada satu variabel yang tidak masuk. Gitu.
Jadi belum tentu bisa juga dipakai perbandingannya. SM tadi sepeda motor, dia kan ini SM banding ini ya kecepatannya ya. Kecepatan SM sama dengan VH min 15. Sorry. Ini salah. Di sini harusnya pakai ini. H ya, pakai H. Ini juga nggak usah deh, ini pakai H aja. Jadi supaya enak, nanti hasilnya H semua. Nggak ada kuadrat-kuadrat. Kalau si helikopternya itu kecepatannya kita cari, VH-nya. Di mana sini 40. Nah, berarti kan 40H dikurang 15. Oh iya, berarti dia nggak bisa ya. Nggak bisa. Bentar. H dikali VH, 15 dikali min 15 VH, 40H. Dia jadi nanti 40, di sini berarti nanti di sini 15 VH, ya X lah ya, XH. 40H, XH min 15, artinya 39, nggak bagus ya. Jadi nggak usah lah pakai cara yang VST aja, perbandingan VST. Karena ini mungkin ada satu variabel yang tidak bisa masuk, jadi nggak bisa pakai. Nggak ada cara cepatnya, nggak ada cara cepatnya. Oke, bisa dipahami? Nomor 54. Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 55, dalam 200 liter larutan mengandung 40% zat X. Ini pernah kakak kasih di ini akun apa namanya? Akun tumbal kakak. 200 liter larutan mengandung 40% zat X sebanyak P di liter air ditambahkan ke dalam larutan untuk mendapatkan larutan yang mengandung 25% zat X. Nilai P adalah, nah ini kita bisa cari dulu nih. Ingat 40% itu kita bisa bikin jadi 4/10 atau 0,4 dikali 200 liter air. Jadi berapa ini, Pli? 80 ya? Iya, Kak, 80. 80 L ya. Nah, kita udah tahu 80 L. Nah, dia bilang nih sebanyak P liter ditambahkan air. Nah, berarti kan liternya bertambah ya. Jumlah liternya ini bertambah. Nah, ditambahkan ke dalam larutan untuk mendapatkan larutan yang mengandung 25% zat X. Artinya apa? 25 itu berapa sih? Cepat aja ya, 1/4. 1/4 dikali 200 ditambah P. Kenapa ada tambah P? Karena ada air yang ditambahkan. Kita nggak tahu, ini kalau di kimia campuran ya, tergantung ya. Nah, artinya apa? Oh ya, sama dengan 80. Ya, tetap. Jadi sama dengan untuk mendapatkan larutan yang mengandung 25% X. Nah, 80-nya itu didapat dari si X yang tadi, X sebelumnya. Gitu ya, X sebelumnya. Nah, artinya apa? 200 ditambah P sama dengan 200 tambah P sama dengan berapa? 80 kali 40 berapa, Pli? 320, Kak. 320. Berarti P-nya sama dengan 120. Ini ingat ya, karena di sini walaupun P-nya walaupun di sini nih kalau kamu lihat ya. Oh enggak deh, bener deh, positif. Jadi kakak pikir hampir negatif. Jadi P-nya 120, jawabannya yang D. Karena hijau ya. By the way tadi ini ada yang mau ditanya di nomor 55? Aman, Kak. Aman, oke. Tadi untuk nomor 54 jawabannya yang B. Ini kalau TO begini cuman strateginya salah di waktu doang kadang ya. Waktu bisa bikin kita panik terkadang. Makanya kalau kakak selalu mengajarkan sering-sering tryout, gunanya apa? Latihan waktu, bukan latihan bisa banyak kerjain soal, bisa banyak ranking 1. Enggak. Harus bisa waktu, mengatur waktu. Time management. Itu selalu yang kakak tanamkan di TO kakak. Oke, lanjut. Nomor 56. Oh, paham nggak ini? Polanya apa nih? Enggak, kayak di situ yang bingung malah. Oke, jadi ini sini sebenarnya kalau kamu lihat 1-3 itu -2. Ya kan? Ini -2. -2 sampai berapa kali? Itu kan pertanyaannya. Ya kan? -2 sampai berapa kali hingga hasilnya jadi ini 201 ya. Jadi 201 ini juga termasuk dari
Kan ini kamu lihat di 1, min 3, 5, min 7. Ini kan ganjil semua ya. Nah, sekarang pertanyaannya 201 ini UN keberapa? Paham nggak? 201 ini UN keberapa? Paham Ngerti Kak, kan Pak? maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Jadi ini kita punya barisan deret barisan nih. Yang apa namanya 1 ke min 3 kan artinya min 2. Min 3 ke 5 kan artinya tambah 2. Jadi min 2 tambah 2, min 2 tambah 2 gitu terus. Nah, pertanyaannya karena kita tahu ganjil semua, kita bikin aja jadi nih 1, 3, 5, 7, 9. Bisa dipahami maksudnya? Jadi kita bikin jadi pola barisan. Gitu. Pola Iya, barisan iya, Kak. hanya angkanya Ngerti. saja. Tidak perlu pakai ini. Tidak perlu pakai apa? Minus. Tidak perlu pakai minus. Kita tahu kalau rumus ganjil itu 2n min 1. Kalau genap ya hanya 2n. Ya. Ini bisa dicatat ya. Kalau genap itu hanya 2n. Ini kalau ganjil itu sama dengan 2n min 1. Angka berapapun. Kalau 2, makanya kalau ganjil, kalau 1 itu jawabannya 1. Jadi n-nya dimulai dari 1, di mana n tidak sama dengan 0. Ini tidak, n 0. Kalau genap juga sama, 2 pangkat n. Tapi ini n-nya bisa sama dengan 0. Ini itu doang. Kalau kenapa n-nya tidak boleh 0 kalau di ganjil? Karena kalau n-nya 0 hasilnya min 1. Kamu pusing sendiri. Walaupun n min 1 ini juga termasuk bilangan dari bilangan ganjil ya, termasuk bilangan ganjil. Nah, ini spasinya kurang lagi ya. Bentar, ini mungkin kakak gedein dulu. Jadi enak. Terlalu besar gak di layar kamu? Nah ya, berasa disuruh Jepang ya. Oke, lanjut. Jadi tadi kita cari 2n min 1. Nah, kita ingat ya, ini UN-nya ya. Artinya apa? 2n min 1 sama dengan 199. Berarti n-nya berapa tuh? Berapa Pli? N-nya Pli? Gampang nih, nggak susah. Berapa n-nya Pli? Kalau 2n sama dengan 2n min 1 sama dengan 199, n-nya berapa? 100, Kak. Iya, betul. N-nya 100. Dapat dari mana? Kita kedua ruas kita tambahin 1 masing-masing ya. Nah, setelah kita tambahin 1, dia akan mendapatkan hasil 2n sama dengan 200. N-nya berarti tinggal dibagi 2, sama-sama dibagi 2, jadi N-nya 100. Simple, padat, jelas. Nah, kalau dia 100, kita tahu di sini kita tahu ada minus 2 ya. Ini warna biru. Ada minus 2 di sini. Di sini ada minus 2, berarti minus 2-nya akan berulang sebanyak 50 kali. Dikali 50. Nah, ingat masih ada angka 201. Jadi minus 2 kali 50 sama dengan 100. Sorry, 200 aja dulu. 201 dikurang 100. Jadi jawabannya yang mana, Pli? 101, Kak. Iya, 101. Oke. By the way, kemarin tuh sekarang kan tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa, Pli? 25, Kak. Udah 25. Oh iya, udah 25 hari Jumat ya. Nih, kalau tanggal 25 by the way kemarin kakak dapat dari anak didik kakak ini loh. Apa namanya? Udah mulai tryout loh, tryout 11. Pak Amify. Bisa ikutan tuh, Pli, mumpung gratis. Ada tryout Akbar 2 juga. Iya, Kak. Besok juga saya ada tryout kok. Oh iya, Gunadarma ya? Gunadarma sekalian itu Kak, PAT. Iya, betul. Udah betul, hari betul. Senin jadi. Iya, oke, lanjut. By the way tadi jawabannya yang B ya, 1-1. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, jangan panik. Ini ingat, ini pola barisan. Kalau ada pola barisan, kita cukup mencari, intinya adalah kalau kamu bisa di bawah 1 menit, soal-soal begini, kamu selamat sih di PK. Kakak yakin 100%. Di bawah 1 menit, under 1 minute. Oke, lanjut nomor 57. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang bertambah 1, maka luasnya menjadi 84.
Apabila panjang dan lebarnya berkurang 1, maka luasnya menjadi 48. Kita bikin statement pertama dulu. Statement pertama dia bilang apa, Pli? Panjang bertambah 1 dikali, ini kakak gini nih, panjang bertambah 1 dikali lebar ditambah 1 sama dengan berapa? 84. Ya, 84. Statement 2 gimana, Pli? P-1 dikali L-1 sama dengan 48. P-1 dikali L-1. By the way, itu ya, buat pelajaran besok, kan matematika juga nih. Dikerjain dulu ya, pre-testnya sama post-testnya. Kalau bisa malam ini. Buat apa? Supaya nanti besok dijelasin biar lebih ngerti. Karena besok kita akan bahas soal yang di post-test juga. Jadi ada pre-test, ada post-test, ada flashcard. Semuanya lengkap. Oke? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Kamu ingat di sini ada, kamu masih ingat nggak apa namanya? Dulu ada namanya materi yang kayak gini. A min B. A kuadrat. Sorry, ini A kuadrat. Jangan pakai ini, pakai draw aja. A kuadrat min B kuadrat. Jangan, bukan yang ini, yang ini. Ini dulu yang ngajarin, kakak dulu yang ngajarin ini, siapa namanya, guru MTK, Ahmad siapa? Safari, Kak. Ya, Ahmad Syafari ya. Syafari lah. Pak Safari, susah amat. Nah, dulu ini yang ngajarin Pak Safari, caranya gini, kan ini A min B kuadrat ya. Nah, ingat aja, berarti artinya apa? Artinya dia A kuadrat, jadi kita keluarin aja. Gitu. A kuadrat, ini jelek amat ya. A kuadrat. Nah, ditambah B kuadrat. Kenapa tambah? Karena kan dia min ya. Jadi mau min, mau plus sama aja. Gitu. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan, dikurang 2AB. Karena dia minus, jadi 2AB. 2AB ini dapat dari mana? Menurut kamu 2AB dapat dari mana? Gampang ya. A kali B kali 2. A kali min B kali 2. Jadi min 2A, 2AB. Begitu pula juga kalau plus. Kak, kalau misalnya A min 2B. Nah, A min 2B. A dikali min 2B dikali 2. Berarti min 4. Min 4B. Ini namanya bentuk dari bentuk-bentuk dalam bilangan. Ini materi bilangan. Nah, ini sama nih. A kuadrat ditambah B kuadrat plus ya. Di sini harus plus. Kenapa? Karena di sini plus. Plus 2A plus 2AB. Ini materi yang sangat berguna. UTBK, ujian ya. Oke. Boleh nanti dicatat. Sebenarnya kakak ada bagian PK-nya. Mungkin nanti kakak share ya. Di quizzes dia. Jadi kayak dia PowerPoint gitu. Nanti ada juga A-3B gitu. Kalau A-, ini kakak nggak apa-apa sekalian jelasin. Kalau dia A-B pangkat 3, itu sama aja dengan di sini ya, ini kelihatan ya. Dia sama dengan A-B kuadrat A-B kuadrat sama dengan A tambah B. A tambah B. Ini kalau kamu nggak percaya, kita bisa buktikan. Ya, A pangkat A kuadrat A tambah B, A kuadrat A tambah B min AB min B kuadrat. Jadi jadinya min B pangkat 3. Jadinya A min B pangkat 3. Jadi kayak gini. Ini beberapa ya, hanya ada 3 yang kakak sebutin. Nah, lanjut. Yang back to the topic, P tambah 1, L tambah 1. Nah, ini karena A sama B-nya beda. A sama B-nya beda. Ini kan sama-sama tambah 1 nih. Nah, nanti ini kita bisa bikin jadi persamaan kayak gini. Di bawah ya. Bentar. Yang ditanya apa nih? Misalkan K merupakan keliling awal persegi panjang tersebut, maka nilai K terletak pada
Nah, ini berarti ini gampang banget. Ini kakak langsung dilihat di sini aja ya. Nah, ini artinya kita bisa keluarkan P tambah P sama L ditambah P tambah L ditambah 1. Ini dapat dari mana sih PL tambah PL-nya gitu ya. Nah, ingat aja kalau karena dia luasnya diketahui, keliling itu 2P tambah L. 2 kali P tambah L. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, P kali L, P tambah nah, ini di sini dapat dari mana P tambah L? Ini adalah apa namanya? P dikali L, PL. P dikali 1, P. P kali L, P kali 1 kali L sama dengan L. 1 kali 1, 1. Nah, bedanya kalau yang atas plus, kalau yang bawah minus. Dari persamaan ini ya. Dari persamaan ini. Nah, kalau udah kayak gitu, kita dapat suatu SPLDV di mana ada PL ya. Nah, ini karena ada PL ada PL sama tinggal kita kurangin. Karena kita kurangin jadi 2 kali P tambah L. Ingat keliling itu sama dengan 2 kali P tambah L. Kita kurangin hasilnya 36. Jadi jawabannya ada di mana nih 36? Pli. Di K kurang K lebih dari 30, K kurang dari 40. Ya, betul ya. Jadi jawabannya yang C. Nanti kakak share recordingnya lewat YouTube ya. Karena mau uji coba juga sekalian. Oke, lanjut nomor 58. Ini salah satu tipikal yang ada di PK, yaitu P dan Q. Ini harus dihafal nih. A sama dengan P lebih besar daripada Q. B, P lebih kecil daripada Q. C, P sama dengan Q. D, informasi tidak cukup. Informasi tidak cukup jika jawabannya lebih dari 1. Misalnya, banyak kita umpamain gini. Anggota dari Super 30. Nah, ya kan anggota dari Super 30 Q, roughly. Ngerti kan maksudnya? Nah, P sama Q hubungannya apa? Ya nggak tahu, karena nggak ditanya kan. Tergantung pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa namanya hubungan antara P dan Q? Kita nggak tahu kan. P lebih besar daripada Q kita nggak tahu. P kurang dari Q kita nggak tahu. Akhirnya jawabannya D. Informasi yang diberikan tidak cukup. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Rafli? Bisa, Kak. Ya, jadi ini sekarang pertanyaannya. Solusi pertidaksamaan. Nah, Om masih ingat pertidaksamaan kelas berapa? Kelas 11, Kak. Pertidaksamaan linear. Kelas 11 ya? Kakak ingatnya kelas 10 soalnya. Kelas 11 atau 10 lah ya. Soalnya kalau di KD itu kelas 11, kelas 10. Oke, lanjut. Pertidaksamaan linear. Di sini ada cuma satu variabel, berarti PTLSP. Ini berarti bisa nggak diedit? Nah, pertidaksamaan linear one variable. Nah, kalau 2 variabel nanti beda lagi. Nah, ini cara carcep ya, carcep aja kakak kasih langsung. Itu kalau misalnya ditentuin yang kayak di atas tuh, di atas kan berarti dia bentuknya gini. Mana? Loh, kok nggak ada ya? Nggak ada ya tanda mutlak ya? Oh, tanda mutlak nggak ada. Shift-nya kelamaan. Tanda mutlak kakak bikin gini aja deh. Nah, bener tadi ya. Tanda mutlak 3x min 1. AX min B. Tanda mutlak. Ini tanda mutlak ya. Bukan si kurung. Nah, itu kalau dia kurang dari C, misalnya kayak gitu ya. Itu pertidaksamaannya artinya apa? Artinya dia bisa dibikin begini, Pli. Min C, AX min B. Ini kalau kurang dari ya, ini C. Kalau seumpama AX min B lebih dari C, artinya apa? Dia bisa dibikin jadi atau. Ya, dibikin jadi atau. Ataunya kalau nggak salah gini. AX min B lebih kurang dari min C. Ini kalau salah nanti kamu bisa ini ya bisa dilihat lagi di buku sebenarnya. AX min B lebih dari C. Kayak gitu ya. Jadi pokoknya ingat aja ciri-cirinya. Kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, pasti
Atau kalau dia kurang dari pasti di antara. Karena di sini dia bilangnya banyak anggota himpunan A, dia kan pasti di antara nih. Berarti kita harus cari titik atas dan titik bawahnya, C min C. Nah, ini bisa diatur nih. Ya. 3X min 1 kali 5. Artinya apa, Pli? Artinya min 5. 3X min 1, 5. Artinya apa? Min kita kedua ruas ditambah 1. Oh ya, by the way kalau udah ini apa namanya? Tanda mutlaknya hilang ya. Untuk semuanya tanda mutlaknya hilang. Kedua rusa lagi, kedua ruas. Kalau rusa mah buat berburu. Ya, min 4. Nah, ini 3X. 3X 6. Karena kedua ruas ditambah 1. Berarti X min 4/3. X 2. Artinya apa? A yang paling mungkin adalah min 1, 0, 1. Ingat, dia bilang bilangan bulat. Sorry, ini 0 ya. Bilangan bulat, bukan pecahan. Min 4/3 itu sama dengan min 1,3. Ini jadi kalau di bilangan, nih kamu bisa ingat nih. 1/3 itu 0,34. 2/3 itu 0,67. Sebenarnya ini 0,666, tapi kita bulatin. Terus kalau misalnya 1/6 itu, 1/9 dulu. 1/9 itu 0,111. Kalau nggak salah ya, 0,11 itu. Terus kalau 1/6, ya berarti tinggal dibagi aja. 0,6 bagi 6, 10, berarti 1. Kan? Terus 10, 4, 46. Ya. Terus habis itu dia nanti 6 berarti 46 lagi. Ya, jadi 0,167. 9 juga sama ya. 0,11 itu dari mana? Jadi kalau 9 dibagi 1 kan 0,1 9 dibagi 1 kan enggak bisa, berarti 0, dong. 0,10 dibagi 9 kan 1 ya. 1 ditambah 1/9. Artinya apa? Artinya dia bakal berulang 0,111 gitu ya. Ini beberapa bilangan yang menurut kakak gampang untuk diingat. Ada juga nanti 1/7. Kalau 1/7 itu berarti 0,1. Nah, 0,1428. Nah, 28 2 artinya 2 0,14142. Lanjut lagi, berapa nih yang susah-susah aja dulu ya. Berapa lagi, Pli? 1/11 ya. Boleh, yuk. 1/11 dia 0,0. Nah, gak usah lah, ini aja dulu deh, 5 dulu ya. Nah, ini boleh diingat ya. Mau diingat boleh, mau dicatat boleh ya. Ini untuk bilangan unik. Sebenarnya kakak ada nanti di bilangan. Mungkin kakak bagi habis ini share. Oh iya, by the way, berarti P-nya sama dengan 3. P-nya 3, karena P-nya sama dengan 3, P itu maksudnya ini ya, N. NA kan sama dengan P. Mana P? Sama dengan 3. Artinya P lebih kecil daripada Q. Ada yang mau ditanya sampai sini? Apakah ada yang mau ditanya? Mau ditanya, Pli? Ada yang mau ditanya, Pli? Paham kan saya? Oke, bagus. Lanjut nomor 59. Median 5 bilangan. Nah, ini menarik nih. Ini soal yang intens selalu ngasih. Dulu. 2, ini kan dia bilang median 5 bilangan. Ini kita urutin dulu nih. 2, 3. 2, 3 X ya. Di sini X ya. X. Kenapa? Kan ini nggak ada itu ya, nggak ada pecahan ya. Kenapa kakak manual? X aja ya. Nah, dibikin nih. Kita urutin ya. 2, 3, X, 6, 14. Kak, kenapa diurutinnya begini? Kenapa? Karena X itu adalah
median. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Bli? Kita harus tahu nilai X dan rata-ratanya. Rata-rata tuh apa sih rumusnya? Masih inget gak? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Iya, betul. 11 tambah 14 berapa? 25. 25 ditambah X dibagi berapa jumlah datanya? Berapa jumlah datanya, Pli? 5, Kak. 5. Kalau udah tahu gitu, 25 tambah X 25 tambah X. Bentar ya, ini X-nya burik banget. 25 tambah X. Lebih enak ternyata. 25X datanya 5, berarti kan 5 ya? Sama dengan X aksen. Kalau udah kayak gini, udah Pli. Kamu enak Pli. Datanya itu di antara 3 sama 6. Kamu masukin aja yang paling besar. Kak, ini mau nyoba-nyoba boleh? Boleh. Emang caranya seperti itu. 25 tambah 3 sama dengan, sorry tadi, 5 kali X, berarti 5 ini ya, 5X ya. 5X, ini X rata-rata. Bentar, kakak gambarin. 5X rata-rata. Ini kalau X rata-rata tuh ada payung, ada atapnya ya. Nah, 5X rata-rata artinya apa? 28. 28 dibagi 5 berapa, Bri? 28 dibagi 5. Kisaran berapa? Nggak usah dibuletin banget. Bli? 5, Kak. 5,6. 5,6. Sekarang pertanyaannya apa? Kalau gini berarti kan kita tahu nih rata-ratanya 5,6. X-nya 3. Berarti apa? P lebih besar daripada P lebih kecil daripada Q. Gampang ya? Ini statement 1. Apakah kayak gini selesai, Kak? Dengan seperti ini? Tidak. Kita lanjut lagi. Kita coba lagi. Yang 25 tambah 6. Sama dengan 5. Ya balik lagi. 5 apa nih? 5X rata-rata. Kak, mau diganti S boleh? Boleh. Cuman kadang orang lebih ngerti X-nya yang lebih banyak pakai X. Atau pakai yang itu loh, X-nya yang apa sih namanya, yang aneh-aneh itu. Yang kayak gini nih, apa sih? Gitu ya. Bukan dong. Apa orang biasa X-nya aneh-aneh itu yang menurut kakak. Kakak lebih suka X yang ini sih. Nah, kita masukin lagi, Pli. 25. Oke, sorry, agak tadi naik ya. 25 tambah 6. 25 tambah 6 berapa, Pli? 31, Kak. 31 dibagi 5, 6, 31 dibagi 5, 6,2, Kak. 6,2. Intinya apa? Statement 2 menyatakan bahwa ya P sama. lebih kecil dari Q. P lebih kecil dari Q. Kak, ini emang begini caranya? Iya, begitu. Ini namanya uji coba titik. Ini biasa kalau di soal intent biasanya sampai 10, sampai 9. Gitu. Itu udah terbiasa. Kita udah terbiasa buat ngerjain ini. Jadi jawabannya yang B. Kak, kalau misalnya di data kedua ternyata P lebih besar daripada Q, jawabannya yang D. Ya, seumpama. Jadi kita harus coba awal dan akhir. Alfa dan omega. Ya, 3 dan 6. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, lanjut nomor. Ini kayak gini ya. Tuh, media selalu lebih kecil dari rata-rata. Ini pembahasan intent ini. Dapat dari mana? Di Shopee banyak, Bang. Beli aja, Bang. Soalnya, Bang. Sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga 200.000. Diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sepatu tersebut. Harga jual sepatu 300.000. Sekarang pertanyaannya, untungnya berapa? Matematika keuangan, simple. Ayo kita bikin cepat. Berapa untungnya, Pli? Berapa untungnya, Pli? Harga belinya 200.000. Perbaikan 40.000. Ini kalau uang pasti cepet nih jawabannya nih. Harga jualnya 300.000.
Berarti apa? Untungnya berapa? Rapli, untungnya berapa? Untungnya 60.000, Kak. 60.000, persentasenya 60.000 per berapa? 200.000 atau 300.000? Ayo, Per 200.000. 300, Kak. Per harga jual atau per harga beli? Harga beli. Ya, harga beli ya. Oke, artinya apa? Di sini artinya 3/10. 30%. Simple? Simple sekali. Jadi jawabannya dia P lebih kecil daripada Q yang B. Ini EZ ya. Ini kalau di TOKK biasa kakak tulis, tapi kalau udah di soal-soal kayak BTA atau Inten, bimbel-bimbel terkenama, itu udah nggak ditulis lagi. Karena udah pasti, mereka udah hafal jawabannya. Sudah ingat ya. Lanjut, nomor 61. Nomor 61. Menurut kamu ini nomor 61 diapain enaknya? Halo, nomor 61 enaknya diapain? Pak. Iya, betul. Masukin aja atu-atu, kok susah. Iya. Ya, oke. Ini sebenarnya bisa kamu cari fx-nya dulu atau kita langsung masukin aja ya. Nah, kita masukin aja nih F1. Kalau F1 berarti berapa tuh? F1 berarti 2 kali 1 F3. 3 kali 3 9, 9 kurang 4. 9 kurang 4. 9 kurang 4 berapa? 9 kurang 4 5. Oh, beda ya dia ya. Oh, berarti harus nyari fx-nya dulu ya. Nah, ingat kalau nyari fx kamu tinggal masukin aja tapi kebalikannya. Jadi Y sama dengan 2x tambah 1 tambah 1. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa masukin 2x sama dengan Y min 1. Y min 1 per, berarti X-nya sama dengan Y min 1 per 2. Nah, karena dia Y min 1 per 2, artinya apa? Artinya fx-nya ya, ini fx-nya. Fx-nya. Bentar ya, ini kakak hapus dulu. Fx-nya. Fx. Fx-nya kita masukin deh. 3 Y min 1 per 2. Ditambah min 4. Berarti harus Y-nya Y-nya jadi X ya. Karena kalau tadi Y itu penggambaran dari inverse. Ini namanya fungsi. Ini namanya rumus fungsi inverse. Nah, kita masukin baru deh. Kalau F-nya dia 0, coba Pli kita bahas ya, Pli. F0 kira-kira berapa jawabannya, Pli? Kalau dia F-nya 0, berarti kira-kira berapa, Pli, jawabannya? Kita udah tahu fx-nya ya di situ. Kira-kira berarti berapa jawabannya, Pli? Ya, udah ketahuan sih di situ. Sama dengan min 4 ya. Jadi Iya, min 4. Jadi kita bisa lihat dari sebenarnya dari awal juga udah kelihatan min 4. Terus kalau dia F-nya dia min 1, X-nya min 1, artinya dia sama dengan min 7. Dapat dari mana? Min 2 kali min 1 dia min 2, min 2 tambah 1 min 1. F min 1 sama dengan 7. Min 7. Jadi jawaban yang B ini benar. Ini benar nih. Ini benar ya. Ini benar. Ini lanjut lagi. Kalau dia F-nya dia 1, artinya by the way ini ya, kalau kita langsung aja nggak masukin fx-nya, nggak dari fx ini lagi. Kalau dia F1, nggak usah F1 ya, jangan pasang F1. Kalau 2 benar, kita langsung cek 4 aja. 4 itu F5. F5 sama dengan berapa? 5. F5 itu didapat dari F2, sorry. Didapat F2. F2 sama dengan F5
Jadi F-1 tetap dari F-1 karena kan kelihatan ya. Kalau F2 ini F5 didapat dari 2 kali 2 tambah 1 sama F5. Yang artinya X-nya 2, 3 kali 2 6 dikurang 4 2. Jadi jawabannya yang D juga benar. Nah, kalau 2 dan 4 sudah benar, apakah kita perlu cari nomor 1? Boleh ya. Jadi tidak boleh langsung 2 dan 4 benar gitu. Itu namanya ceroboh. Jadi harus dicoba lagi. Nah, F1 kalau F-nya 1 berarti sama dengan F3. Nah, F3 berapa? F3 itu sama dengan 3 dikali 1 dikurang 4 min 1. Ya. Artinya apa? F3 sama dengan min 1. Nah, berarti 3 udah salah nih. 3 salah nih, 3 salah. 3 salah. Gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau cari F1, artinya ambil dari F0 tadi. Ini sama dengan F-1. F1 sama dengan min 4. Jadi ini salah nih. Kak, ini kalau kayak gini kelamaan dong. Iya, betul, kelamaan. Jadi triknya adalah kamu cari nomor 1 dulu. Kalau 1 udah salah, artinya jawabannya itu tinggal yang, ini kalau 1 salah ya, ini kalau 1 salah, ini salah. Kan? Ini salah. Ini salah. Tapi kalau 1 benar, kamu langsung cek nomor 2. Kalau misalnya 2 salah, ya. Kalau misalnya 2 salah, kasih jawabannya yang B. Ya. Nah, kalau sekarang pertanyaannya kayak gini. Tadi kan kita udah cek nomor 1 salah. Berarti kan kita langsung cek nomor 2. 2 benar. Nah, karena 2 benar, pasti 4 juga benar. Jadi jawabannya yang C. Ini cara cepatnya ya untuk tipe-tipikal 1, 2, 3, 4. Ada yang mau ditanya? Aman, Kak. Oke, ini caranya gitu ya. Lanjut, nomor 62, tegak lurus. Tegak lurus tuh apa sih? Masih inget gak? Tegak lurus. Tegak lurus tuh apa sih, Pli? Kalau di persamaan garis? Gradiennya dikali min 1, Kak. Betul ya. Jadi ini kakak tulis di sini ya. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Artinya apa? Kalau kita tahu gradiennya 2 kali M2 sama dengan min 1, artinya M2-nya sama dengan min setengah. Kita cari deh yang N-nya min setengah yang mana tuh? Jawabannya nih kita lihat nih, 1 aja udah salah. Kok 1 salah? Kenapa? Karena Y-nya min 2. Gradi ini sini M-nya min 2. Berarti artinya dia salah ya. Dia salah. Nah, kalau yang lanjut, yang nomor 2, ini kita lihat nih. BTW kalau 2 udah salah, 1 udah salah, artinya apa Pli tadi Pli? Yang kakak bilang, 2 udah salah, sorry, 1, 2 lagi. 1 udah salah, artinya apa? Ini buat semuanya ya. Yang 3 juga salah. Iya, betul. 1 udah salah, artinya A dan B dan E juga kita bisa salahin. Gitu ya. Tapi terkadang ada yang satunya salah, 3-nya benar. Itu ada loh, Pli, terkadang. Gitu. Nah, kita lanjut lagi, kita cek nomor 2. Kira-kira nomor 2 apa sih? Gitu ya. Nah, kalau 2 itu kita rubah nih. X-nya ke samping ya. X-nya ke samping jadi kan min X. Min X itu kan min 1. Min 1 dibagi min 2. Jadi berapa M-nya? M-nya 2. Wah, salah juga nih, bro. Jadi jawabannya apa nih, bro dan sis? Jawabannya gampang nih. Kita langsung cek nomor 4. Oh, ternyata 4 M-nya bener nih. Min setengah. Kenapa? X-nya kan jadi min. Kan? Nah, kayak gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, jawabannya yang D. Kenapa? Karena 2 juga salah nih. Kita coret nih 2 salah. Udah pasti salah ya, 2 salah. Jadi kamu bilang nih 3. 3 bener gak sih sebenarnya? Nah, kita cek nih. Cek nomor 3 itu M-nya ternyata setengah. Oh, salah juga ternyata. Ya, salah semua. Sedih amat ya. Nah, M-nya sama dengan setengah juga. Kok setengah juga? Itu kan min 1, min 2. Setengah dong. Gitu.
Jadi nomor 1 juga nomor 3, yang C juga, yang 3 juga salah. Jadi jawabannya yang D. Any question here? Ada yang mau ditanya? Aman, Kak. Aman, bagus. Teruskan. Nomor 63 sama nih, 1, 2, 3, 4. Sebuah kantong terdapat 3 bola merah, 2 bola putih. Berarti jumlah itunya berapa? Jumlah bolanya ada berapa? 5, Kak. 5. Nah, sekarang pertanyaannya apa? 3M. 3M ini merah ya. Bola merah kakak tulis M. Ini kita langsung harus, kita kalau di UTBK harus cepet loh ya. 3. Berarti artinya apa? 3M dan 2P. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Akan diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Jika terambil bola berwarna sama adalah P, berwarna sama artinya apa? Artinya apa? Pakai kombinasi. Kenapa? Karena dia langsung ini. Dia ingat tanpa pengembalian. Artinya apa? Oke, berarti artinya 5. Berwarna sama artinya dia 3 C2 ditambah 2C2 per ya. Dia per 5C2. Ini 5C2 ya. Ada yang mau ditanya? Dapat dari mana ini semua? Paham, Kak? Paham. Iya, paham ya. Jadi ini kamu tinggal sebenarnya masukin aja. Terus nanti kalau udah kayak gitu, nanti kita ketemu hasilnya ini, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan apa? Maka nilai P terletak pada interval Q. Nilai Q yang mungkin. Nah, peluang terambil bola berwarna merah ada 2 merah, 2 putih. Artinya sebenarnya 3C2, 2C2 plus 5C2. 5C2 itu sekitar 5 kali 4. Ya, 5 kali 4, 20. Ya, 5C2. 5C2 itu 20. Kayak 5C2 10 ya. Kayaknya. 5C2. Apakah ada yang salah ini? Apa P ya? Pakai P ya, permutasi ya. Karena dia butuhnya itu. Kalau permutasi artinya 20 ya, berarti permutasi. Sorry. Di sini salah nih. Dia permutasi. Karena dia memperhatikan urutan ya. Nah, terus habis itu kalau 3C2 berarti semua pakai permutasi nih. Ya, karena dia memperhatikan urutan. Kalau permutasi itu kan dia nggak dihituin kan? Dia nggak dihituin. Nah, 2P2 juga 2P2 itu 2P2. 2 kurang 2, 1 ya kan? Berarti 2. Nah, jadi kalau udah kayak gini tinggal kita ituin deh. 3 dikali 2 6 ditambah 2. Gitu ya. Nah, di bawahnya 20. Kak, kok pakai permutasi? Permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi dia memperhatikan urutan. Kemungkinannya apa-apa aja nih. Gitu. Draw. 6/2. Kalau gitu jawabannya 8/20. 8/20. Atau apa namanya? 8 kali 5, 40. Berarti 0,4. Atau 4/10 ya. Nah, kalau jawabannya ada ketahuan 0,4, artinya apa, Pli? Kalau ada jawaban 0,4, artinya Q-nya kira-kira 0 bisa ya, 0 ya. 0 bisa. 8/20 itu 0,4, artinya kalau 1/4 itu kan tadi kakak udah bilang, 1/3 itu kan 0 sama dengan 0,3334. Kalau yang ini 0,25. Bang ya. 2/7. Kalau tadi 1/7 berapa? Masih ingat gak? Kita lihat ya di atas ya. 1/7 berapa tadi, Pli? 0,14, Kak. Kalau dikali 2 berarti? Kalau dikali 2 berarti? 0,28. 0,28. Ya, betul. 0,28. Ini udah seumpama ya. Nah, terus lanjut. 2/5 berarti berapa? 2/5. 0,4. 0,4. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Kalau dia D benar gak sih sebenarnya?
B benar atau salah nih? Kita hijauin atau merahnya? Oh, enggak usah, jangan dari A dulu. A benar nggak A? Masuk nggak jadi intervalnya? Masuk, Kak. Masuk ya. Jadi karena 0,34 lebih kecil daripada 0,4. Lanjut. Yang 0,25 ini benar atau salah? Benar, Kak. Benar. Oke, kita masukin. Karena dia lebih kecil ya. Simple. Yang 0,28? Oh, karena 1, 2 benar. Kita langsung cek 4. 0,4. 0,4 ini benar atau salah? Salah, Kak. Salah ya. Kenapa salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Rafli, kenapa salah? Halo, Rafli. Halo, Pli. Iya, jadi yang 0,4 ini salah karena dia itu sama dengan ya. Sedangkan kalau di P, di Q itu tidak ada kurang dari sama dengan. Jadi kita ambil jawaban yang antara A atau B. Jadi jawabannya dia yang B. Bisa dipahami? Halo, Rafli? Bisa dipahami? Halo? Oke, sip. Lanjut. Oke, udah jam 6 ya. Bagus. Kita 30 menit lagi. Karena emang 1,5 jam kakak bikin Zoom-nya. Harusnya udah biologi ya. Bener juga. Ya udah nggak apa-apa lah, kita PK aja dulu. Karena cuma berdua doang kan. Di biologi kakak rekam aja dari WA. X, Y, Z, apakah X lebih besar daripada 0? Putuskan. Nah, kalau pemutuskan begini, kita harus tahu nilainya. Jadi ini jawabannya D cukup. Kenapa? Karena kita lihat X lebih besar daripada 0. Kalau misalnya X kuadrat Y Z pangkat 3 itu kurang dari 0, artinya ingat, artinya YZ kuadrat, YZ kali Z kuadrat kurang dari 0, artinya Y kali Z sama kurang dari 0. Nah, karena X kali Y kali Z itu lebih dari 0, apakah karena diketahui di soal X kali Y kali Z lebih dari 0, artinya Y kali Z itu pasti minus ya, pasti minus, artinya X-nya pasti lebih dari 0. Kenapa? Karena X-nya pasti kan X-nya harus positif. Sedangkan di sini dibilang Y kali Z-nya itu negatif. Negatif kali positif artinya apa? Itu kan pasti negatif. Nah, berarti bisa dikatakan cukup. Kok cukup, Kak? Karena cukup bahwa X itu tidak lebih besar daripada 0. Kalau yang nomor 2 juga sama. Itu artinya Y lebih besar daripada Z. Itu bukan Y Z sama dengan 0, itu lebih besar dari 0 ya. Tapi Y kali Z, Y lebih besar daripada Z. Atau Y kali Z sama lebih besar daripada 0. Artinya positif. Artinya X, Y, Z itu pasti lebih besar daripada Y kali Z itu positif. X lebih besar daripada X-nya juga pasti positif. Sorry, X-nya pasti juga positif. Kenapa? Karena ini bukan di bawah ya, tapi di atas harusnya. Oh, sorry. Ini Y per Z-nya itu kan Y lebih besar daripada Z. Artinya Y dibagi Z kan lebih besar daripada 0. Artinya positif. Nah, kalau Y dikali Z-nya ya pasti positif. Nah, karena X dikali positif pasti dia itu adalah lebih besar daripada 0. Harusnya lebih besar sih, bukan. Ini harusnya lebih besar ya, bukan ini lebih besar harusnya. Karena dia positif, pasti positif. Jadi jawabannya 1, 2 cukup, jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 65. Untuk nomor 65 ini juga sama, ini soal TO 2020. Ya, 2021 ada juga sih kakak keluarin. Misalkan 2022 pasti kakak keluarin.
Apakah cukup atau enggak? X sama dengan Y. Nah, ini kita bisa bikin garis dulu ya. Seret. Kita juga bisa bikin garis ini, seret. Itu ya. Nah, ini bisa bikin garis. Enggak. Kita bisa bikin garis gini. Nah, artinya apa? Ini kita bisa bikin jadi gini. Ada nggak ya di bawah? Nah, nih, kita bisa bikin jadi gini. X, Y, Z. Nah, jadi ini 180. Nah, karena X, Y, Z sama, 90 ya. 90. Nah, kalau misal X sama dengan Y, artinya kita nilai Z. Z-nya tidak cukup. Jadi jawabannya 1 tidak cukup. Ya. 1 tidak cukup. Warna merah tidak cukup. Kak, kok nggak cukup sih? Karena ini kan udah digabung nih. Nah, kalau kayak gitu kita tidak bisa dapat nilai Z-nya. Sedangkan kita butuh nilai Z. Kalau X-nya udah diketahui, artinya ini cukup. Kenapa? Kita tahu ntar nilai Z-nya berapa. Nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya 20. 20. Bukan 20. Kalau 20 kita namanya main bola. Cukup ya. Jadi jawabannya yang 2 cukup, 1 tidak. 1 aja tidak cukup. Jawabannya yang B. Ada pertanyaan? 6465? Aman, Kak. Aman. Lanjut nomor 66. Nomor 66 pada segitiga di bawah, apakah Z lebih besar daripada Y, lebih besar daripada X? Kalau diketahui BC, BC-nya itu X, AC-nya itu Y. Jadi ini kita bisa lihat ya. Di sini ingat ya, ada sebenarnya kalau misalnya kamu mau tahu ada aturan sinus dan kosinus, masih ingat ya? A, B, C. Ini kakak ini nih ya, kakak spasi dulu. Oke, yang bawahnya sin A. Masih ingat gak ini? Rumus kosinus. Kayaknya kelas 11 deh. Atau kelas 10, kakak lupa. Masih ingat gak? Pli? Masih, Kak. Ya, bagus. Jadi harus diingat ya. Ini A, sin A. Atau kalau misalnya ini rumus sinus, aturan sinus. Oh, kelas 10. Kelas 10 kadis 11 kalau nggak salah. Nah, ada juga aturan kosinus. Kalau aturan kosinus itu dia ini kakak ininya ya. Kakak bikin keledainya. Apit kuadrat. Jadi apit nanti kuadratnya kakak bikin di depan aja. Tambah apit kuadrat ditambah 2 kali apit cos theta. Ya, ini aturan kosinus. Ini jembatan keledainya dari apit kali 2 kali apit cos theta. Apit itu maksudnya apa sih? Yang mengapit kosinus itu. Kan cos itu kan samping dibagi miring. Nah, artinya apit samping, apit miring. Itu sama dengan miring, sama dengan enggak cos ya, sama dengan ini tuh sudut pokoknya kalau ABC berarti dia sudut C lah gitu ya. Nah, sudut C sama dengan apit kuadrat. Ini apit kuadrat ini kosinus, tapi kita tidak usah kita dengan melihat saja untuk ini UTBK 2000 soal UTBK 2019 itu udah kelihatan Pli. Kenapa kakak bilang kelihatan? Karena kamu dengan melihat saja sebenarnya itu udah kebayang. Apa nih yang kebayang? Bahwa kita aja tidak tahu berapa nilai sudutnya, bagaimana kita bisa menentukan bahwasanya nilai ini bisa lebih besar. Misalnya nih, apakah Z Y lebih besar daripada X? BC mana? BC itu berarti sudut X ya. AC 2 gitu ya. AC 2 nih. Berarti Y-nya 2, anggap aja Y-nya 2, X-nya 3. Y-nya 2, X-nya 3 itu udah salah sebenarnya. Dua-duanya bisa salah, tapi ingat, kita minimal butuh 2 sisi atau sudut untuk menemukan sudut terbesar. Jadi nomor 66 itu jawabannya yang E. Bisa dipahami untuk nomor 66? Bisa dipahami nomor 66? Bisa, Pak. Oke, sip. Kalau gitu, makasih ya untuk Zoom hari ini. Kakak mungkin aman, Kak. Aman ya? Oke, ini kakak stop share dulu. Dan habis itu kakak akan stop dulu recording.